to brilliant do it. Hari ini kita akan melanjutkan rencana kita dalam KKN Inovasi Mandiri, yaitu membuat abon ikan. Jadi langkah pertama adalah kita akan membeli alat dan bahan ikan, bumbu-bumbu, lalu minyak, dan lain-lain. Jadi ayo kita sekarang let's go. Berikut alat dan bahan yang diperlukan. 1. Ikan 2 kg. Ikannya opsional, tapi lebih bagus yang memiliki tekstur keras seperti cakalang atau layang. Di sini saya memakai layang. Kemudian bawang putih 20 siung. Ini opsional jumlahnya, tapi lebih bagus sesuai setiap 1 kg 10 siung. Lalu serai 3 batang, daun jeruk 8 batang, merica, ketumbar, kunyit, dan masako sapi 1 saset, gula dan garam sesuai selera. Lalu untuk alat-alatnya ada ulet, lalu saringan, dandang kukusan, serta wajan. Langkah pertama adalah ulek semua bahan. Ambil dulu sedikit bawang putih, tambahkan lada sedikit, ketumbar sedikit sesuai selera, kunyit sesuai selera, masako sapi sesuai selera. Anda suka asin, kasih banyak. Anda terus suka asin, jangan kasih. Gula, garam sedikit saja, tidak sedikit banget. Lalu ulek semuanya. Setelah semua bahan sudah diulek, siapkan dandang, nyalakan kompor, masukkan air seperti biasa kalau Anda tidak pintar. Lalu masukkan ikan, semua ikan ke dalam. Pastikan ikan Anda tidak hancur. Kalau ikan Anda hancur, buang. Itu berarti busuk. Ya, tutup. Oke, sekarang tinggal kita tunggu 15 menit dikukusnya. Ingat jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti teksturnya dan gizinya akan hilang. 15 menit. Jadi sekarang kita angkat ikannya. Jangan lupa apinya dikecilkan, hemat minyak tanah, sayangi bumi. Angkat ikannya. Sekarang kita tunggu dulu ikannya agak sedikit mendingin, lalu baru kita suir-suir ikannya. Oke, langkah selanjutnya, jika ikannya sudah mulai dingin, ikannya kita suir-suir. Suir-suir bisa menggunakan alat, tapi karena saya tidak punya alatnya, bisa menggunakan ikan. Ingat, ikannya usahakan suir dengan rapi, jangan seperti saya. Usahakan duri-durinya untuk dihilangkan, karena abon tidak pakai duri. Karena akan butuh waktu banyak untuk 2 kilo kita suir-suir, maka proses ini akan menjadi proses yang paling panjang. Selesai juga kita memfiletnya. Sekarang jadi lumayan banyak ya. Langkah selanjutnya, bumbu yang tadi kita sudah ulek-ulek, nah ini saya campurkan di ikannya. Tadi lumayan lama kita fillet dia, sejam lebih lah.
Setelah itu diaduk. Diaduknya yang rapi ya, tapi sebenarnya tidak terlalu rapi, tidak apa-apa, toh nanti pas dimasak bisa diaduk lagi. Abon merupakan makanan fermentasi. Makanan fermentasi yang sudah dikenal sejak dulu. Makanan fermentasi itu ada banyak jenisnya. Kalau di Indonesia itu pengasapan, ikan asap. Di Jayapura terkenal ikan asapnya. Abon, pengeringan juga, pengasinan. Nah, salah satu makanan pengawetan yang sering kita dengar itu kimchi. Itu makanan pengawetan yang sudah ada lama di Korea. Sudah ada dari sebelum zaman dinasti Joseon. Jadi, orang-orang di dunia sudah lama mengenal yang namanya pengawetan. Apalagi negara-negara ya dan daerah-daerah yang terkenal dengan musim dinginnya. Mereka memang harus bertahan dengan makanan-makanan pengawetan. Makanan-makanan pengawetan ini banyak kelebihannya ya. Selain tahan lama, survei juga membuktikan bahwa makanan pengawetan itu memiliki gizi yang lebih bagus dan lebih awet. Ya, oke. Langkah selanjutnya adalah wajan. Taruh di atas kompor. Masukkan minyak. Kira-kira mungkin 100 ml. Sedikit lagi. Oke, seperti itu. Tunggu agak memanas. Kalau dalam proses masak ini namanya coated oil. Melapisi tempat masaknya dengan minyak. Membumbui wajannya. Nah, itu bahasa Indonesia. Perlahan kita masukkan. Jangan masuk banyak ya, nanti kena minyaknya. Pro tips, anak-anak kos wajib tahu cara masak ini. Karena ini modalnya murah, bisa bertahan lama. Ini kalau dirasa minyaknya kurang, bisa ditambah juga. 2 kilo kira-kira segini. Tapi nanti karena seiring berjalannya waktu, dia akan kelihatan sedikit. Oke, jangan lupa serainya. Masukkan serai sebagai pewangi, bumbu, atau bahasa kerennya aromatik. Ya, setelah lebih dari 1 jam diaduk, abon itu memang butuh waktu lama ya buat mengering. Akhirnya sudah matang. Langkah selanjutnya adalah ambil abonnya, sedikit ditiriskan, lalu tiriskan, ambil saringan yang tadi, taruh di sini. Lalu tekan-tekan. Proses ini berguna untuk mentiriskan minyaknya. Karena ada 2 alasan. 1, terlalu banyak minyak dalam makanan tidak baik buat tubuh. Kolesterol. 2, semakin sedikit minyaknya yang terkandung, setahu saya sih abon itu akan bertahan lebih lama.
Jadi proses ini penting, apalagi kalau untuk abon yang didagangkan, dia kan butuh waktu yang cukup lama kan. Lakukan ini sampai dirasa sudah tidak ada minyak, lalu taruh ke wadah yang satu. Kita sudah mentiriskan semua minyaknya, lumayan lama juga. Sudah kita diamkan sebentar juga. Sekarang langkah step terakhir, kita bungkus ukuran kayak segini lah, 100 gram lah. Kira-kira segini ukurannya. Abon memang biasanya dijual dalam ukuran kemasan-kemasan kecil ya, kira-kira segini lah. Oke, mari kita lanjut bikin yang lainnya juga. Oke, akhirnya hasil jadinya sudah seperti ini. Modal awal tadi kita pakai sekitar 90.000, 87.000 sekian, bulatkan 90.000. Hasilnya jadi 15 bungkus. Segini biasanya kalau orang jual 15.000, tapi kita jual aja 10.000. 10.000 kita jual jadi 15 bungkus. Jadi keuntungan kita lebih sekitar 70% dari modal. Ini salah satu, selain bagus untuk dikonsumsi, ini juga bagus untuk ide jualan di masa PPKM ini, menambah nilai ekonomi. Jadi waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5 sore. Akhirnya selesai juga. Sudah sekitar dari jam 10 kita mulai, berarti sudah 7 jam kita kerjakan. Hasil akhirnya sudah jadi. Jadi begitu aja, sekian dari saya. See you next time. Brilliant can do it. Bye.